webinarnya ya. Kalau teman-teman yang member, nanti di-share di grup member. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore guys semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman yang sudah Baik join nih, di dalam Zoom? Wah, luar biasa ya. Nih, lumayan nih. Saya lihat juga banyak apa namanya di Google Form ini dari berbagai macam daerah. Mungkin nanti bisa sambil link and match juga, mana tahu ada produk-produk yang bisa dikolaborasikan. Sebenarnya terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di hari ini. Ini kayaknya webinar pertama ya di tahun 2025. Kalau seminar awal tahun ya, tapi kalau webinar ini kayaknya pertama di 2025 di akhir Januari ini. Semoga membawa hal baik nanti ya setelah bulan Januari. Dan bagusnya juga webinar ini kita menyambut juga ekspor perdana dari salah satu teman kita yang kebetulan sudah belajar ya di Belantika Academy. Untuk tema webinarnya sendiri, teman-teman ya, itu soal ekspor perdana. Wah, ini kebetulan produknya kita mainkan juga. Lidi Nipah dari Pontianak yang baru aja dikirimkan ke India. Nanti kita bakalan kenalan teman-teman ya sama siapa yang sudah melakukan ekspornya ya, eksporternya siapa, timnya siapa. Mungkin kalau ada di dalam Zoom-nya nanti teman-teman juga boleh tanya-tanya di sesi Q&A-nya. Nanti akan dimulai dulu dengan saya deh. Jadi kita kayak talk show ya. Jadi santai aja teman-teman. Ini kita casual aja untuk webinarnya karena ini fokus buat sesi sharing-sharing aja. Dan ini dibuka untuk umum teman-teman dan gratis. Kita tuh selalu ada pastinya webinar-webinar seperti ini. Jadi silahkan teman-teman stay tune di grup atau boleh di-share ya link Zoom-nya sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang belum tahu saya, walaupun saya sudah sering berseliweran di konten-kontennya Belantika, perkenalkan nama saya Cemara Gita, tapi akrab ya dipanggil sama teman-teman itu Miss Ara, ya atau Mbak Ara, karena saya biasanya menemani ketika korespondensi. Saya adalah eksportir dan juga salah satu mentor di Belantika Academy, teman-teman. Nanti mungkin bisa kita kenalan lebih lanjut lah kalau teman-teman ada pertanyaan setelah ini. Nah, seperti biasa kalau di webinar, seminar ya di Belantika Academy, untuk makin semangat teman-teman ya, ini karena sudah sore, mungkin ada yang in the middle of working nih, atau mungkin lagi istirahat karena sudah weekend panjang kemarin ya, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, teman-teman, untuk membangkitkan semangat sore ini sebelum kita mulai kegiatannya ya. Jadi silahkan operator boleh dimainkan lagu Indonesia Rayanya. Oke, hiduplah Indonesia Raya. Semoga setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi, teman-teman makin semangat ya, apalagi ngelihat beberapa
proses ya ketika belantika terutama melakukan pelepasan, proses di gudang ya beberapa kali ketemu buyernya langsung datang ke gudang dan juga bersama stakeholder. Semoga itu jadi motivasi dan juga semangat lah untuk sore ini. Sebelum kita mulai, biar teman-teman ada kenang-kenangan nanti bisa kita posting juga di sosial media ya. Mungkin kita akan dokumentasikan dulu tim dokumentasi boleh dibantu dan teman-teman yang bisa open kameranya, yuk kita open dulu kameranya sebentar aja. Nanti habis itu boleh dimatiin lagi deh, nggak apa-apa. Yuk kita open dulu kameranya, silahkan, silahkan. Tim dokumentasinya boleh. Ya, jadi biar enak ya kelihatan nih. Wah, ini ada Pak Robi, ada Mbak Zahra, ada Mas Alfauzi. Oke, boleh tim dokumentasi karena udah pada buka kameranya. Satu, dua, tiga. Kedua mungkin salam semangat lah ya, salam semangat. Satu, dua, tiga. Terakhir, kita ekspor ya, salam pejuang devisa masa kini. Satu, dua, tiga. Oke, thank you so much semuanya. Wah, ini ada masih di jalan nih Mbak Uswaton nih. Wah, hati-hati ya Mbak ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Oke, karena saya sudah lihat nih, kayaknya guest star kita hari ini sudah hadir ya di Zoom. Jadi kita langsung sambut saja. Selamat sore Mas Anugrah. Sore Mbak. Oke, nah jadi teman-teman sesuai dengan poster yang sudah teman-teman cek juga berikut dengan broadcastnya ya. Jadi salah satu teman kita yang mungkin sudah belajar ekspor terutama di Belantika Academy itu berhasil untuk ekspor perdana. Wah, ini jauh ya dari Pontianak dan barangnya sudah dikirimkan ke India. Nah, kebetulan Mas Anugrah nanti bakalan sapa teman-teman ya berbagi yang mungkin suka dukanya seperti apa. Saya senang sih kalau ada sesi seperti ini biar teman-teman tahu gitu ya mulainya harus dari mana, terus mungkin strugglingnya apa seperti itu. Gimana Mas Anugrah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, wah, ini Mas Agungnya sudah nyusul belum nih Mas? Ini karena timnya Belum juga belum ya. belum nyusul. Dia lagi Oke, di lapangan soalnya. Oke, siap. Berarti nanti saya sama Mas Anugrah dulu lah ya. Mas Agung mungkin boleh tambahkan. Oke, mungkin Mas Agung kita mulai dari perkenalan aja kali ya. Ini saya lihat ada yang dari Kalimantan juga. Ini boleh perkenalkan dulu Mas Anugrah, silahkan. Oke, kenalkan nama saya. Saya tadinya kalau di sini tuh saya di Ini kayaknya putus-putus nih Mas Anugrah. Teman-teman gimana? Kalimantan. Putus-putus nggak suaranya nih? Putus-putus, Miss. Oke, putus-putus ya. Coba mungkin diulang lagi Mas. Silahkan Mas. Nama kalau saya gitu. Masih sama. Kayaknya infonya deh Mas ya. Atau Ya, gimana nih? gitu. Oke, siap. Wah, ini kayaknya earphone-nya ya. Ini teman-teman juga kasih tahu saya kalau suaranya putus-putus. Kebetulan saya pakai earphone juga. Eh, Oke, kenalkan nama saya Anfai Otomo, asal saya dari Pontianak, tempat produksi saya lebih tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Oke, untuk produknya nih Mas, yang kemarin baru diekspor apa nih Mas? Saya produknya lidi nipah, Miss. Lidi Kebetulan sama nipah gitu. ya. Ya. Ternyata di Pontianak banyak Mas ya lidi nipah ya. Lumayan banyak di sini, Mas. Mbak. Sini kebetulan kalau untuk lidi nipah eh, di Pontianaknya khususnya itu sangat luas. Sama di tempat-tempat yang di tempat lain juga ada sih sebenarnya. Tapi belum Oke. sampai ke sana lagi. Siap-siap. Ini boleh dikasih tahu sedikit nih Mas, mungkin ada yang belum lihat kali ya untuk posternya. Kemarin itu mengirim lidi nipahnya ke negara mana dan sebanyak apa tuh Mas kemarin? Kebetulan kemarin untuk permintaan kami sih 40 feet, 25 ton. Mm-mm. Cuman saat ini dengan kendala cuaca yang tiap hari hujan,
Jadi kami Mm-mm. sampai tanggal 25 kemarin itu hanya bisa menyediakan sekitar 12 ton aja itu bisa. Oh, 12 ton ya Iya, ke 12 ton. Karena cuaca Oh, kayak gini siap. nggak bisa apa-apa lagi gitu. Di Kalimantan berarti sama ya, hujan juga nih Mas ya Iya, terus-terusan ya. hujan Oke. banjir juga di sini. Wah, ini mungkin di daerah yang lain gimana nih? Kalau di Jambi sama aja guys ya, dari pagi ke pagi lagi kita hujan. Kayaknya nanti bakalan panas mau menjelang puasa nih. Amin, amin, amin. Oke, nah ini Mas Anugrah mungkin Ya, yang paling simpel lah pertanyaannya ya, karena saya rasa banyak juga yang datang ke webinar ini yang sama-sama mulai dari nol ya. Mungkin Mas ya. Anugrah bisa cerita sedikit kayak gimana sih awal mulanya, terus kenapa tertarik di bisnis ekspor, terutama setelah itu memutuskan nih buat belajar juga di Belantika gitu. Silakan Mas. Eh, Pertama sih sebenarnya saya itu kerja di tambang awal mulanya itu. Saya tambang boksit, cuman di di akhir tahun 2023 kemarin itu ada mau pemutusan hubungan kerja. Jadi saya udah mulai berpikir bagaimana caranya ke depannya saya bisa tetap jalan gitu, tetap punya penghasilan, tetap punya pemasukan. Jadi ya udah saya coba searching-searching, lihat di internet kan, kebetulan ketemu sama Belantika. Jadi saya coba lihat video-videonya semuanya kan, alhamdulillah tertarik juga. Ya udah saya ikut pelatihannya di bulan Februari kalau nggak salah waktu itu tuh. Nah, setelah itu, setelah pelatihan itu saya coba nyari produk yang sesuai untuk diekspor. Awalnya tuh saya ke lidi sawit karena di sini tuh nggak ada sama sekali yang meng- apa ya eh, mendaur ulang lidi sawit. Jadi saya pikir, oh ini lumayan juga ini. Tapi pas saya coba datang ke petani, saya ngobrol gitu, ternyata di sana masih butuh waktu untuk bisa produksi lebih banyak gitu. Jadi saya ganti lagi, coba searching yang lain. Kebetulan juga ketemu sama Saudas. Saudas waktu itu juga banyak juga itu Mbak, apa produksinya kan. Jadi saya coba tawarin ke negara-negara yang butuhkan Saudas, riketnya itu, tapi masih belum ada yang nyangkut kan. Ya udah, saya ganti lagi jadi apa? Coba searching, lihat di lapangan, di petani. Alhamdulillah di tempat yang saya datangin itu ada petaninya yang masih ngerjain gitu, tapi udah tinggal sedikit. Dulunya itu banyak di situ, tapi setelah sekian lama itu tinggal sedikit gitu. Ya udahlah, saya coba pelajarin produknya, saya coba eh, konsultasi sama teman-teman juga. Akhirnya mereka mau mulai kerja lagi. Di situ saya mulai ngumpulin sedikit-sedikit gitu, sampai akhirnya eh, selang beberapa waktu saya ketemu sama bayarnya gitu lah. Oke, itu proses untuk ketemu buyernya, Mas, mostly untuk melakukan promosinya, apakah dari sosial media awalnya atau dari B2B platform atau gimana, Mas? Karena ini core banget ya, banyak yang bingung nih, gimana sih promosinya, apalagi buat yang pemula ya. Tapi kalau udah Ya. closing pertama mungkin lebih mudah ya. Cuman kalau buat Ya. awal-awal nih, Mas Anugrah, sarankan di mana nih? Awalnya saya coba pakai website, cuman website masih kurang menarik kan. Jadi kami coba searching lagi di negara tujuan yang kami mau tuju itu kebanyakan gunain sosial media apa. Nah, dan ketemu juga alhamdulillah itu di Facebook kan. Jadi kami coba buat Facebook, kami coba tawarin ya satu-satu masuk ke grup-grup yang apa namanya itu ke lidi, mau itu lidi nipah, lidi sawit dan yang lainnya. Jadi kami coba masukin situ. Alhamdulillah ada juga yang ketemu, yang tertarik. Jadi itulah kami push terus. Ya mungkin sekitar 4 bulanan kami nge-push itu, baru bisa dapat ini Mbak. Oke, di awal sempat struggling soal produk, pas ketemu produknya, langsung mainkan promosi di sosial media ya, Mas ya. Iya betul Itu Mbak. proses negosiasi sama bayarnya dari awal, terutama bayar yang closing ini ya. Itu Ya. berapa lama tuh, Mas? Dan
problemnya di mana? Apakah di harga atau mungkin bayarnya masih kurang yakin atau kayak gimana tuh? Sebenarnya itu problemnya yang pertama di harga, kedua di shipping gitu Mbak. Jadi shipping di Pontianak itu lumayan mahal gitu Mbak. Jadi kami harus eh, betul-betul ngecek ulang, cari apa namanya itu shipping yang betul-betul masuk menurut bayarnya. Itu mungkin bisa 2 atau 3 bulanan gitu kami nyari shippingnya tuh, karena betul-betul apa ya, betul-betul susah Mbak itu. Saya udah cari satu-satu, wah udah telepon ke Jakarta, Jakarta katanya harganya juga sama, ya udahlah mau gimana lagi kan. Tapi kebetulan akhirnya pas terakhir itu kami dapat dari teman juga, itu bilang coba aja masukin apa, tanya ke SITC ataupun yang lain katanya, yang pokoknya yang dari Cina gitu, produk apa namanya itu, kontainer Cina itu mungkin masih bisa masuk katanya. Ya udah kami coba tanya, alhamdulillah itu masuk gitu Mbak, dan bayarnya mau. Oke, berarti direct nih Masnya dari Pontianak langsung ya, dari port apa Mas kemarin Mas? Ini Dwi Kora Mbak. Dwi Kora ya namanya. Ya, Berarti kalau dari Kalimantan itu salah satu pelabuhan internasionalnya berarti ya. iya betul Mbak. Nah, Pelabuhan. itu boleh tuh teman-teman kalau di Kalimantan atau bingung cari portnya terdekat mana, boleh ya. Satunya ke Dwi Kora tadi. Nah, selanjutnya juga Mas ya, untuk proses apa namanya negosiasinya kan lebih banyak strugglingnya di harga sama shipping, ya Iya. kan? Nah, itu kurang lebih berapa lama tuh Mas? Dari awal start negosiasi sampai oke deh, aku beli deh produk kamu gitu. Saya beli deh produk Hmm. kamu. Nah, itu berapa lama tuh Mas? Ini biar jadi gambaran Mas, katanya kayak ini bingung nih saya nggak bisa bahasa Inggris apa segala macam, boleh Mas sharing-sharing aja Mas. Iya, itu sekitar 3 bulanan itu Mbak kami apa negosiasinya itu. Dan juga kami nggak cuma satu buyer Mbak sebenarnya. Kami negosiasi yang dia tertarik, cuman masih agak ragu masalah shippingnya itu Mbak. Sekitar 4 buyer kami sampai saat ini yang masih masih kami push untuk apa proses negosiasi itu Mbak. Dan alhamdulillahnya kemarin ada satu buyer yang kami push itu datang langsung ke gudang gitu Mbak, lihat langsung. Nah, dan juga rencananya di bulan depan itu ada bayar mau datang lagi gitu Mbak. Nah, Kak, Wah ini luar biasa nih, satu kali closing datang terus nih rezekinya nih ya. Tapi dari negara yang sama Mas atau seperti apa? kalau yang kemarin itu negara Pakistan Mbak. Kalau Oh yang berbeda ya. iya, kalau yang bulan depan ini rencananya India. Oke, India memang mau itu datang. marketnya lah ya. Marketnya kan kita Iya, memang ke Asia Selatan dan tidak semua daerah pula ya punya iya betul Mbak. lidi nipah ini. Betul. Oke, berarti kurang lebih selama 3 bulan lumayan ya teman-teman. Karena saya dengar juga awalnya malah bayarnya tuh ini ya agak lama gitu ya responnya. Tiba-tiba ngechat sendiri ya Mas ya, Iya, yang betul Mbak. closing ini. Iya, karena yang sebenarnya ini kan kami sebelumnya itu jual lokal aja, jual Oh lokal kalau tapi lokalnya sedikit. udah jalan Mas ya? Udah jalan, udah kontainer kedua kami, tapi sedikit gitu Mbak, nggak nyampe full 12, kami cuma 10 gitu Mbak, 10 sama 8 waktu itu, 2 kontainer yang sebelumnya, tapi itu lokal. Nah, setelah yang apa jual lokal yang kedua itu baru bayarnya tuh langsung ngepost gitu, langsung ya udah saya beli aja di situ katanya, langsung DP gitu Mbak. Ya, alhamdulillah gitu. Wah, ini ya benar-benar rezeki beruntungan banget ya kan. Jarang-jarang Mas ya shipping pertama kali terus langsung dapat down payment gitu ya. Nah, ini Iya, mungkin bisa kasih tips juga deh buat teman-teman gitu karena ini salah satu yang sering juga saya asistensi install metode pembayaran. Kalau dari kita kan pasti kita ajarin ya ke teman-teman member gitu ataupun edukasi, kalau nggak Titi, LC aja, udah itu aja. Yang lain tuh agak iya. beresiko. Nah, ini kemarin Mas Anugrah untuk meyakinkannya gimana? Atau mungkin memanglah bayarnya aja nih yang lagi butuh nih, Miss. Jadi dipermudah untuk pembayaran. Oh enggak itu enggak. Kalau kami waktu itu juga sama Mbak. Itu pakai awalnya minta pakai LC kan kami. Ya udah LC, tapi LC full gitu Mbak. Dia mintanya kan ya LC full. Ya udah kami setujuin, kami udah kirim apa proposnya. Taunya dia apa udah masukin ke bank, itu banknya lagi masalah gitu Mbak. Udah ganti 2 bank juga tetap masalah.
Ya udahlah. Setelah itu dia udah mungkin udah capek kali Mbak ya. Udah capek, mau nggak mau, ya udah apa saya transfer aja katanya langsung. Yuk, ya kami malah senang banget itu. Berarti gara-gara awalnya gara-gara banknya malah bermasalah ya? Iya, betul Karena Mbak. memang LC ini selain di Indonesia agak ini ya, ada agak ribet karena harus biasa registrasi, terus masukin depositonya dulu kan ke dalam banknya. Nah, jadi nggak langsung deal sebenarnya. Masa dulu awalnya mungkin bisa kemungkinan cari investor ya Iya, untuk betul Mbak. untuk proses produksinya. Nah, untuk proses produksinya tuh memakan waktu berapa lama Mas dengan cuaca kayak gini nih kalau untuk produk lidi sih sebenarnya. Kalau cuaca kayak gini, kami hampir sebulan lebih, Mbak. Karena kan cuaca itu di Pontianak betul-betul itu dalam 1 minggu cuman 3 hari. Itu pun 3 hari nggak betul-betul full panas, Mbak. Cuman mendung-mendung gitu. Nanti jam-jam apa 2 jam 3 udah hujan lagi gitu, Mbak. Nanti malamnya baru cerah. Kan malam kita nggak bisa jemur juga itu, Mbak. Kita ngarepin siang tapi nggak bisa ya udah. Berarti untuk 12 ton itu kurang lebih 1 bulan itu tadi Mas ya? Iya, betul. Betul, Mbak. Setelah ini bakal ada shipment lagi atau seperti apa Mas? Untuk ke depannya kami mau lihat situasi cuaca dulu, Mbak. Mungkin 1 atau 2 minggu ini kami mau lihat kalau misalnya cuacanya itu memungkinkan bagus, kami langsung terima lagi orderan. Tapi kalau Wah, ya. cuacanya masih kayak gini ya, pelan dulu lah. Berarti langsung ada PO nih Mas. Setelah Iya, itu Mbak. lagi. Ada. Oke, Alhamdulillah. Memang rezeki selama bulan 2 tadi ya, bulan 2 Iya, belajar. Kalau belajar mah nggak terlalu gimana-gimana ya Mas ya. Maksudnya iya, apalagi produknya bisa disentuh langsung di sana, tinggal apa namanya praktekkan aja gitu ya. Paling susah malah di produk ya iya, nyari karena ya benar sama sih kita dulu pernah ada kendala kalau di sawit ini susah produksi. Nah, makanya paling terkenal sawit itu di Medan ya, daerah lain tuh agak jarang sama Riau lah biasanya juga. Nah, ini mungkin karena udah banyak juga pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, kita tutup pertanyaan dari saya ya. Ini kita buka pertanyaan dari teman-teman. Itu apa sih sebenarnya tips dari Mas ya? Mungkin yang sudah belajar ekspor di pelatihan ya, terutama mungkin yang di Belantika Academy atau yang belajar di luar juga. Terus apa tips and triknya buat konsisten? Ini sering banget Mas. Karena kan Mas dari Februari ya. Februari iya, sebenarnya kita sudah ngobrolin untuk staffing ini dari Desember ya kayaknya ya. iya, Dari betul, Mbak. Desember tapi Januari baru baru closing. Nah, itu kurang lebih berapa tuh? Beberapa bulan lah, 3 bulan itu proses negosiasinya lumayan lama dan menguras waktu. Itu gimana biar konsisten, terus biar nggak bosen, biar tetap inilah apa namanya punya harapan gitu untuk melanjutin negosiasi di bisnis ekspornya, Mas. Mungkin boleh di-sharing-sharing? Nah, oke. Kalau konsisten saya sih pertama itu saya sering jalan ke lapangan aja sih, Mbak. Jalan-jalan ke lapangan, saya lihat petani, bagaimana sih mereka produksinya gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau misalnya tiba-tiba kita stop tengah jalan, itu yang kasihan sebenarnya ke petaninya, Mbak. Kalau kita Betul. kan ya apa ya sebagai apa eksporter itu kan bisa pindah ke lain kan, nggak masalah lah itu. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Saya konsistennya apa kita butuh petani, ya udah kita hidupin petani lebih banyak gitu Mbak. Jadi kalau kita Hmm. capek udah lah jalan-jalan aja lah gitu. Jadi jangan jangan apa ya cuma sebatas hari ini aja gitu Mbak. Jadi kita lihat ke depannya bagaimana. Oke, jadi intinya tuh nggak boleh angetan, guys ya, kalau Iya, bisa konsisten. Kalau lagi suntuk-suntuk banget, lihat-lihat lah jalan-jalan gitu ya. Karena makanya kita selalu bilang ya, sebenarnya bisnis exportnya apalagi kalau di awal-awal, itu mungkin belum bisa jadi benar-benar patokan banget. Tetap harus ada kegiatan yang lain. Jadi kalau dari Mas Anugrah, mungkin masih ada kegiatan lain juga, tapi di ekspor tetap dijalanin gitu ya. Karena lokalnya udah mulai jalan juga kan. Jadi betul sudah Mbak. sudah terpantik lah gitu. Apalagi produknya ini jarang ya guys, nggak di semua daerah ada dan tidak semuanya kualitasnya sama gitu. Iya, Jadi benar-benar memanfaatkan peluang sama sayang kalau sudah ikut
belajar misalnya dimanapun ya, terutama mungkin di Belantika itu kalau nggak dipraktekin itu yang paling sayang. Karena tadi siang saya ketemu juga salah satu member, aduh maaf ya nih saya belum belum bisa ngapa-ngapain, masih sibuk ya, ada nggak apa-apa. Yang penting dasarnya udah punya, tinggal one day kalau mau jalan eh, di apa namanya diseriusin gitu. Wah, ini salah satu timnya Mas Anugrah udah join juga ya, Mas Agung. Iya. Saya lebih banyak ngobrol sama Mas Agung, Mas Anugrah ya. Mungkin kalau Mas Agung sama Mas Denny paling sering. Maaf telat Miss dan teman-teman lagi cek di lapangan. Wah, siap-siap Mas Agung, nanti boleh sambil tektokan aja ya kalau bisa open microphone karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya akan pilih-pilih ya teman-teman pertanyaannya karena yang pasti relevan sama Mas Anugrah dan Mas Agung ya. Kalau di luar itu nanti coba saya aja yang bantu jawab ya. Oke, kita coba pertanyaan pertama kayaknya dari Mas Chandra dari Bekasi. Wah, ini bagus ya pertanyaannya. Produk lidi nipah, ini lebih ke produk knowledge aja, mungkin bisa di-sharing. Produk lidi nipah ini sebenarnya sama nggak sih kayak lidi sawit, lidi aren, lidi kelapa, atau kayak gimana Mas Anugrah? Waduh, saya kalau lidi aren itu belum pernah lihat juga itu, Mbak. Karena di Betul sini sama. nggak ada itu, Mbak. Yes. Sebenarnya kalau lidi itu hampir sama teman-teman, tapi speknya pasti beda ya, pohonnya aja beda kan. Iya. Teman-teman nanti kalau tahu ya lidi nipah tuh pasti apa namanya kaget ya, karena lidi nipah tuh asal teman-teman tahu itu nggak dari daunnya. Nah, kalau mau lihat nanti mungkin langsung datang ke pengrajin nih, tapi jauh ya kalau nggak di Jambi ke Kalimantan harus ya. Itu bukan dari daunnya teman-teman, beda, beda dengan lidi kelapa, beda dengan lidi sawit. Kalau mereka dari daun, lidi nipah tuh bukan. Dia dari batangnya, agak susah menjelasnya karena nggak ada batangnya nih. Jadi dia di tengah-tengah batangnya. Jadi produknya berbeda, tapi kegunaannya hampir sama. Makanya marketnya sama juga ya, Mas Anugrah ya. Sama, Bu. Gitu. Kalau setahu saya ya, paling banyak dicari tetap lidi sawit. Karena harganya kan eh, jauh lebih, inilah, lebih murah gitu. Cuman buat durability, buat kekerasan ya, jadi barangnya tuh lebih bagus gitu ya. Itu jadi Pak jauh lebih bagus. Ada lagi lidi satu lagi, saya nggak tahu di Kalimantan atau ada atau enggak. Namanya lidi gelagah. Apa itu, Nah, Mbak? dia lidi speknya paling atas itu, tapi itu terbatas ekspornya. Itu tidak boleh kalau nggak ada izinnya gitu kan. Kayaknya itu masuk ke kayu-kayuan ya, tidak masuk ke dalam sticks gitu Pak Chandra. Mungkin Pak Chandra kalau ada pertanyaan lagi boleh ya sharing-sharing di sini. Pokoknya kita sharing-sharing aja. Apalagi teman-teman yang pemula kan Mas Anugrah kasih perspektifnya. Ya ini perspektif aja guys. Kalau saya kayak gini nih Mas Anugrah seperti itu ya, promosinya, negosiasinya. Shipping yang minta bayar berarti ya, ini dari Pak Robi. Nah, ini gimana Mas? Ini bayarnya dari awal memang pengen dia yang langsung dikirim ke port tujuan atau Mas yang nego? Awalnya itu mereka yang mau nyiapin, Mbak. Dari bayarnya mau nyiapin. Cuman setelah Hmm. mungkin berapa waktu dia nggak ketemu, kami juga udah nyari apa bayar apa shipping yang dari India langsung. Mungkin itu nggak masuk Mm-mm. juga harganya kan. Akhirnya Mm-mm. dia ngelepasin ke kami. Kami nyari shippingnya lagi gitu, Mbak. Itu yang buat, waduh, ini buat pusing lagi nih. Padahal awalnya kan negosiasi itu di FOB. Tapi dia nggak dapat shipping yang pas, udah dilepasin ke kami lagi untuk itunya shippingnya kayak gitu, Oh, Mbak. jadi awalnya malah dia pengen FOB aja ya? Iya, betul. Siap, siap, siap. Cuman karena mungkin agak sulit, tapi bagus ya dengan adanya ekspor dari Pontianak, apalagi dilepas langsung sama Bea Cukai kan kemarin. Iya, betul, Mbak. Itu membuka teman-teman. Jadi sama ya kayak di Jambi juga kita kenapa usahakan selalu ada pelepasan itu biar orang tahu di daerah kita tuh ada loh port ya, karena kalau semakin banyak volume ekspor dari portnya itu semakin murah nanti shippingnya gitu. Jadi kan kapal apa namanya bisa sandar nanti ya di situ ya, walaupun mungkin bukan vessel mothernya ya, bukan mother vessel tetap tongkangnya. Cuman ada change untuk lebih sering kapal nanti si tongkangnya tuh ada di pelabuhan gitu. Karena kita di daerah nih ya, Mas Anuga, Mas Agum, salah satu kendalanya susah nyari jadwal. Nggak bisa kayak Iya, kita di Jakarta, teman-teman. Kita cancel mungkin ini besoknya udah ada jadwal lagi, nggak bisa. Kita sebulan tuh mungkin jadwal mungkin satu atau dua kali. iya. Jadi challenge buat teman-teman yang di daerah seperti itu.
Next ini Mas Agung dan juga Mas Anugrah ada pertanyaan dari Pak Arisa Putra ya. Yang bertanya Kak, bagaimana cara kami untuk menjual lidi nipah itu dengan lidi sawit? Ini apa nih, barter atau gimana Mas Ari? Kalau jualnya mungkin sama aja ya, mungkin ya Mas Anugrah ya. Ya, Em, karena kan sama-sama mirip. lidi ya, nggak ada Ya, bedanya. Paling promosiin guys, gitu. Tapi dari pengalamannya Mas Anugrah sama Mas Agung, tadi kita tanya agak lebih sulit kalau di daerahnya untuk lidi sawit, gitu. Nanti mungkin Mas Ari bisa klarifikasi lagi ya, apa nih ininya nih, pertanyaan lebih jelasnya. Next dari Pak Chandra, ini kayaknya Pak Chandra member juga ya. Boleh ya teman-teman kalau yang member kasih angkatannya biar saya tahu ya. Boleh tahu harga berapa per piece menggunakan batang kayu atau batang bambu? Kalau batang bambu nggak tahu Pak Chandra. Ini Mas Abdullah mungkin tahu atau gimana nih Mas Chandra? Beda ya kalau ini Pak. Ini dari lidi nipah teman-teman. Jadi lidi nipah ini kayaknya masuk ke sawit-sawitan ya sebenarnya ya. Karena bentuknya mirip ya, mirip kayak palem-paleman. Tapi berbeda, apa lidinya tuh nggak dari daunnya, itu dari batangnya. Ya, nanti mungkin Pak Chandra kalau mau lihat fotonya ya, cari aja tuh di Google, lidi nipah atau nipah broomstick atau nipah tree ya, dia agak berbeda, cara prosesnya. Boleh di-share WA-nya Pak Anugrah, saya Rudi dari Kalimantan Tengah. Nih, boleh pasti ya Pak Anugrah ya, lebih bagus nanti boleh. langsung follow aja teman-teman, mungkin sosial medianya Pak Anugrah atau Pak Agung. Ada nggak sosial medianya mungkin Pak Agung atau Pak Anugrah? Ada Mbak, itu sosial media apa perusahaan ada di situ. Ada ya, nanti Ya, ada. teman-teman cek di WhatsApp, di Instagramnya Belantika, itu ada poster pelepasannya, kita tag kok nama perusahaannya Pak Agung dan juga Pak Anugrah, mana tahu nanti kerjasama ya Pak Agung ya, misalnya teman-teman ada buyer, boleh diarahkan ke gudangnya Pak Agung sama Pak Anugrah ya. Boleh itu. Boleh banget ini. Siap, siap. Next, dari Kak Triana. Maaf Kak, izin bertanya. Saya banyak di Nipah. Kalau ingin jadi supplier bisa nggak Kak? Ibu-ibu di kampung biasanya buat keranjang. Di mana nih Pak? Oh, di Jambi ya. Gimana Mas? Apakah selain buka kolaborasi dengan trader-trader, kalau ada barang, masuk juga nggak nih ke gudang nih? Boleh, apa namanya, kolaborasi supply juga nggak? Kalau misalnya di dekat-dekat kami sih mungkin bisa itu, Mbak. Tapi kalau daerah Jambi mungkin lebih ke Misara lah. Ke Oh, siap logistik ya. aja gitu. Kalau di Jambi ke kita, Ya, teman-teman jauh banget ke iya, Kalimantan ya. betul Tapi betul. kalau nanti Kalimantan boleh ya, karena sama produknya, cuman berbeda daerah. Next lagi, oh maksudnya pegangannya. Nah ini boleh nih ya, ini karena product knowledge ya teman-teman. Ini kalau yang saya ekspor ya, kalau yang saya ekspor itu masih raw teman-teman. Kalau yang saya ekspor itu masih raw, tidak menggunakan pegangan sama sekali. Biasanya nanti per kilo, per karungnya either itu 30 atau 50 kilogram. Nah kalau Pak Anugrah kemarin gimana sama Pak Agung? Kami per 50. Per Per 50. 50 ya. Iya. Dan tidak gunakan pegangan juga kan? Enggak gunain. Jadi cuman Gitu. Itu apa hitungan 50 kilo masukin dalam bag itu baru di packing. Nah, ini boleh teman-teman Pak Agung sudah kasih ininya ya, Instagramnya Hutomo Broomsticks ya, boleh di-follow atau nanti boleh ajak kerjasama. Kalau misalnya ada buyer, arahkan ke apa namanya Mas Anugrah sama Pak Agung, boleh. Nanti hubungin aja dari situ ya. Kalau teman-teman member kan kita satu grup sama Pak Agung sama Pak Anugrah. Tapi kalau teman-teman yang lain, itu boleh ke Instagramnya nih untuk saling sharing ya. Next, izin tanya dari Pak Amar, wah, ini dari Cianjur. Kalau lidi nipah tuh perhitungannya, nih bagus nih ya. Kalau untuk loadingnya tuh lebih masuk ke berat, misalnya kita sebutnya kilogram atau tonase, atau kubikasi. Nah, boleh di-sharing Mas Anugrah atau Mas Agung. Maksudnya publikasi gimana tuh Mbak? Baik. Ini kalau saya ya, jadi kalau barang ekspor itu kan ketika kita masuk atau loading ke dalam kontainer, perhitungannya ada yang tonase, metric tons kan, atau kubik. Kalau kubik tuh biasa teman-teman kalau LCL ya, LCL atau Ya. produknya itu nanti dia pakai box. Biasanya tuh bakalan pakai kubikase. Tapi karena kita pakai bags ya, kita pakai gunny bags atau mungkin plastic bags, itu biasanya tonase gitu. Karena
penyusunannya nanti pakai tier kan, berapa tier ininya gitu. Tahu kalau kita LCL biasanya baru kubikase. Nah, ini tips juga ya buat teman-teman yang ekspornya itu nggak pakai kubik, itu agak sulit guys. Jadi kalau belum pernah ekspor sama sekali produk itu, teman-teman harus tanya sama shipping line-nya. Nanti salah ngitungnya, karena kalau pakai kilogram satu tonase, kita bisa perkirakan satu kontainer 18-17 ton, kalau 20 feet ya. Tapi kalau pakai kubik, itu harus agak hati-hati ya. Tanyain langsung sama pihak shipping line biasanya. Dari Pak Bu Tanti misalnya di sini hadir peserta pengrajin di Dinipa orientasi ekspor dan apa nih dari Babel, oh Bangka Belitung. Ibu Desanda bagus-bagus, craftnya kualitas ekspor. Nah, boleh Ibu kalau misalnya produknya nanti kita buatkan sesi khusus ya. Kita ada salah satu apa mitra juga yang di bagian craft ya, itu sudah ekspor juga. Saya sarankan kalau produk seperti ini tuh daftarkan di Etsy ya, ETSY. Kalau bisa di situ karena sudah ada yang pernah closing juga dari situ. Dari Pak Ari lagi, di daerah kami banyak Kak lidi nipah atau di sawit yang kami tidak tahu agennya Kak belum tahu menjualnya. Daerah mana Pak Ari? Kalimantan kah? Daerah mana? Teman-teman mungkin tambahin nama daerahnya ya biar kita tahu. Gitu ada lagi. Oh Tungkal. Kalau Tungkal ke kita guys. Nah ini Pak Ari ini webinar nih nggak tahu Belantika Akademinya kan di Jambi. Kita bareng semua dari Tungkal. Gitu. Nanti kalau misalnya ada produknya apalagi dalam skala besar ya, itu bisa kita ambil guys karena permintaannya luar biasa ya, Mas Anugrah dan juga Mas Agung. Nah, ini sambil saya nunggu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman karena Mas Agung udah di sini, mungkin kita tanya perspektif dari Mas Agung ya. Kebetulan Mas Agung timnya Mas Anugrah. Ini Mas Agung boleh sharing ya, ini perjalanannya apakah langsung sama Mas Anugrah atau dulunya cari produk yang berbeda, Mas Agung? Silakan. Halo Misara, selamat sore teman-teman. Maaf ya telat, lagi di rumah supplier soalnya ini ngejar barang. Jadi sebenarnya kan saya dengan Anugrah ini teman SMA Mis, sebenarnya. Jadi waktu itu sebelumnya memang kan angkatan duluan saya nggak salah sama Anugrah itu. Nah saya itu di Banyuwangi, di daerah tempat saya itu ada lihat potensi ini daun pisang sebenarnya Mis. Nah cuman karena saya dulu masih kerja di kapal pesiar, jadi belum belum terlalu mendalami lah masalah barang ini kan. Nah tiba-tiba waktu itu saya ngurus balik ke Pontianak, ngurus SKCK, ketemu dia Anugrah ini Mis. Manajemen, dan kebetulan dia serius. Ada yang lebih serius daripada saya. Jadi dia yang nawarin, gimana kalau kita gabung aja lah. Dengan saya ada produk yang serius nih, kamu juga di bawah belum siap kan. Jadi ibaratnya si teman saya Anugrah ini bantu dari manajemen ke bawah, saya tugasnya nyari buyer dan manajemen ke atas gitu Mis. Jadi lebih ke apa namanya kita bagi-bagi tugas karena kalau satu orang pun gitu kayaknya berat sekali Mis kalau nggak pakai tim sebenarnya. Jadi kan ibaratnya kita membentuk tim yang solid tapi lihat-lihat juga dengan kapabilitas dari orangnya juga kan gitu. Nah, kebetulan Anugrah, ayo gabung aja kita buat perusahaan gabungan. Karena pun rencananya kami nggak hanya berhenti di sini aja, Miss. Jadi ada beberapa perusahaan yang lain juga gitu. Tapi sementara kita fokus di Lidi Nipah dulu seperti itu, Miss. Oke, berarti dari awal sebenarnya Seperti itu kilas balik. sudah ini ya, apa namanya sudah ada produk yang pengen gitu, cuman ternyata ketemu pula mitranya ya yang serius ya. Kalau Iya, Mas gitu, Agung Miss. sendiri ini lebih fokus untuk bagian promosi atau checking barang atau gimana Mas Agung? Kalau saya sih Miss ya, sebenarnya kalian masih baru, jadi fleksibel aja. Tapi lebih sekarang concernnya di bagian buyer dan promosi sih Miss. Karena kalau Gimana Mas ini kan Agung? di concern di bagian buyer, promosi dengan buyernya Miss. Kita promosi ke Nah buyer. ini kenapa nih suaranya nih? Mungkin Mas Anugrah kali ya boleh dibantu jelaskan. Ya, Mbak. Kalau Mas Agung nih fokusnya ke lapangan atau bagian promosi atau seperti apa Mas? Oke, sebenarnya kalau Mas Agum itu lebih ke bagian promosi. Jadi promosi di Facebook, di IG, itu Mas Agum. Mhm. Dan juga Oh siap. untuk bayarnya, itu kan nanti kalau misalnya ada bayar nih kami di Facebook, kami cek dulu itu kira-kira
apa dia sering main apa di grup mana gitu kan. Biasa kan ada dia komen tuh, Miss. Nah, itu kami coba cek situ, kalau dia sering komen berarti ini pembeli yang apa prospek gitu. Baru dia langsung telepon. Mas Agung telepon ke bayarnya, coba tawarin gitu, Miss. Oke, nah ini saya mau tanya deh, karena ini perspektifnya beda-beda. Kalau saya Ya, sih dari awal ekspor itu sudah tim ya, jadi ya. ada pembagian timnya. Mas Anugrah sama Mas Agung boleh masing-masing. Lebih enak sebenarnya ngejalanin bisnis ekspor tuh solo aja, apa punya tim gitu. Ini mungkin dari Mas Anugrah terus ke Mas Agung nanti. Oke, kalau menurut saya sih lebih enak punya tim, Mbak. Karena kalau solo mungkin bisa sih, tapi lumayan pusing gitu, Mbak. Karena kita kan belum ngurusin yang di lapangan kan, supplier kita. Nah, belum lagi nanti yang di apa apa namanya itu pengurusan dokumen, ditambah sama nanti yang bayarnya. Jadi itu wah tabrakan semua itu, Miss. Kadang-kadang kan kemarin aja kami kalau nggak dibantu sama Mas Agung, dokumen sama di lapangan itu lagi bentrok. Jadi ya udahlah, saya ke dokumen, Mas Agung yang turun ke lapangan gitu, Mbak. Oke, ini kalau dari Mas Anugrah kayaknya lebih enak ada tim guys ya. Iya, betul. Kalau Mas Agung seperti apa Mas? Kalau saya sih lebih enak tim, Miss. Lebih tertata, bagi-bagi sakitnya berbagi. Kalau sendiri tuh kita mau bagi kemana, Miss? Kalau tim ini Iya kan ya. kita udah punya porsinya masing-masing. Kayak Anugrah, teman saya Anugrah ini kan, Gung kamu bagian sini, nanti saya bagian sini, nanti ada lagi tim-tim yang lain. Jadi kita itu lebih tepat sasaran untuk masalahnya, Miss. Karena masalah ini kan datang terus-terusan, Miss. Kita selesai, nanti ada masalah lagi. Kalau nggak ada tim yang solid itu biasanya selesai sih selesai. Ya cuman gitu lah, Miss. Agak lama. Kita kan maunya cepat tanggap gitu, Miss. Apalagi masalah Betul. jutaan, ratusan juta, Miss. Rugi, Siap, kita salah Mas. ambil sikap, kami pun lalu berkoordinasi sama-sama. Ini gimana ya enaknya, kalau ada masalah ini gimana, gitu seperti itu. Jadi kayak saya dengan Anugrah lebih ke berkoordinasi dan kami pun masih bertanya kepada manajemen yang lain gitu. Jadi kita mencari solusi yang paling memungkinkan dan paling terbaik gitu, Miss. Kalau nggak ada tim saya Iya. nggak tahu juga, Miss. Kalau saya sendiri pun saya nggak bisa. Kalau saya sih kenapa butuh tim karena posisinya kan kita jauh ya. Saya di kota, barang di 4 jam dari sini jadi harus punya tim. Sama ini menariknya juga ya teman-teman ya. Mas Anugrah sama Mas Agung ini walaupun ini ekspor perdana tapi semua shipping documentsnya urus sendiri. Nah, ini kita harus tepuk tangan ya. Ini saya kasih deh tepuk tangan online ya buat Mas Anugrah sama Mas Agung. Karena luar biasanya dari awal Mas Anugrah udah hubungin saya, Miss kayaknya kita bikin sendiri aja dokumennya. Wah, ini luar biasa ya. Langsung lah Mas Denny kasih arahan, datang aja dulu ke stakeholder-stakeholder ya kan untuk apa namanya dibantu pembuatan akun gitu. Nah, jadi boleh nih teman-teman ya ketika awal apa namanya ekspor gitu ya, challenge aja bisa nggak ini bikin dokumen sendiri, tapi harus ada orang yang monitoringnya, nanti salah-salah pula dokumennya. Kalau Mas Anugrah sama Mas Agung kemarin pembuatan dokumen kendalanya di mana Mas? Kalau kami kendalanya di apa ya namanya itu, pertama kan yang di Pelindonya itu, Miss. Pelindo kan ada butuh apa biaya masuk juga kan untuk pengambilan apa kontainer lain-lainnya juga kan. Nah, di situ kami kendalanya di situ karena kami pertama nggak punya akun juga, dan itu baru pertama. Terus yang kedua kalau untuk dokumen COO itu alhamdulillah sebelum kami closing ini kami udah langsung ke Disperindak. Alhamdulillah mereka mau bantu kayak gitu. Nah, dan juga untuk bea cukai, dokumen apa bea cukainya, kami juga langsung ke bea cukai itu alhamdulillah mereka terbuka sekali, Miss, untuk mau bantu kami kayak gitu. Oke, jadi lebih enak langsung ke stakeholdernya ya teman-teman. Sebenarnya Iya, kalau untuk lidi ataupun produk bebas tuh nggak susah, paling ke Disperindak provinsi ya, Disperindak iya, provinsi, bea cukai, terus nanti kalau produknya pertanian perkebunan kita ke karantina ya. iya, betul. Berarti lancar ya Mas. Dokumen sudah terbit semua Mas atau belum nih? Belum terbit. Oh belum ya. Karena baru berangkat kemarin? Iya, baru berangkat nih. Oke, Jadi baru dia berangkat kemarin biayanya ya. belum turun.
baru Betul, draftnya aja. betul. Baru draftnya aja. Iya. Siap, siap. Wah, ini bagus nih pertanyaan dari Kak Alfia. Izin bertanya, kalau dilihat spek lidi NIPA, total moisture itu 10-13%. Ini bagaimana? Ini banyak juga pertanyaannya. Pinang juga sering ditanya ini. Kalau musim hujan kayak gini, apa harus buat pengering khusus atau kayak gimana? Ini sebagai pemain lidi, boleh nih Mas di-sharing produk knowledge-nya. Waduh, kalau Kak B ini betul-betul mengharapkan cuaca panas saja nih, Mbak. Sebenarnya ada rencana juga untuk buat oven kemarin itu. Cuman Mm-mm. kami kendalanya belum tahu model oven yang cocok itu kayak gimana. Jadi kalau kami asal buat nanti tiba-tiba gagal di apa pengovenan ini kan susah juga kan. Jadi kami mau cek dulu di apa contohnya mungkin di oven apa namanya, Pinang ataupun padi itu kan bisa juga jadikan contoh. Nah, kami Oh masih iya, mengkaji lagi gitu, Mas. Belum siap. belum full gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk lead ini nggak, mungkin kalau, tapi jarang sih ya ada ya. Alatnya tuh tidak ada, teman-teman. Biasa tuh jarang lah. Kita memang tradisional ya, masih dijemur gitu. Ya mungkin kalau teman-teman di daerahnya deket gitu ya dengan pengrajin-pengrajin ini, walaupun di nggak semua daerah ada, itu bisa dijemur sih guys. Gitu. Dicari personal daerah Medan untuk bekerja sama. Wah nih, produk apa nih Mas Rio? Next dari Bu Eva. Salam kenal teman-teman, kami dari Desyanda Lini Nipah. Ada ya nih yang dikenalkan Bu Tanti tadi. Sentra Kerajinan Home Decor Bahan Lidi Nipah. Boleh nanti Bu Eva setelah ini kita ngobrol-ngobrol atau mungkin apa namanya? Boleh open microphone ya ntar ini. Nah, ini bagus pertanyaannya. Mungkin dari Pak Agung sama Mas Nugrah ya. Gimana caranya bedain buyer scamming atau serius? Karena kan kemarin ada beberapa buyer nih ya yang sudah hubungin. Yang mana yang lebih prioritas, Mas? Ini yang harus diseriuskan tuh yang seperti apa? Silakan. Ya, mungkin itu Mas Agung dulu lah itu. Nah, ini Mas Agung nih sebagai apa ya namanya? Mungkin marketing leadernya Ya. nih. Nah, silakan Mas Agung. Apa yang harus Gimana, Miss? diprioritaskan? Ini ada yang Gimana, nanya, Miss, gimana pertanyaannya, Miss? caranya cara bedain buyer scam sama serius? Apa yang harus diprioritaskan dulu? Oh, kalau saya, Miss, ya, ini bukan menggurui atau gimana, izin maaf. Kalau Siap. biasanya, saya itu validasi dari profilnya dulu, Miss. Saya lihat ini. Profil itu kita lihat utama. Kita cek dulu ini buyer bener atau fake account atau siapa, kan kita bisa validasi. Nanti kan biasanya kalau memang dia memang benar-benar buyer, biasanya ada posting kayak pernah kemana, pernah kunjungan ke Indonesia, atau pernah beli, gitu. Kebetulan dari 7 buyer yang saya lagi waiting list, Miss, itu rata-rata valid, Miss. A1 semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap, Jadi, siap. ya, jadi kami yang keteteran sebenarnya sekarang, bukan kami yang Waduh, nyari buyer. Sekarang malah buyer yang kami yang nyari supply di lapangan ini gimana ini. Kebetulan nanti ada 2, Miss, insya Allah bulan depan ada 2 buyer visit. Satu dari Pakistan, satu dari India. Di luar dari buyer reguler kami, alhamdulillah. Jadi siap. kita awalnya sih memang sulit, Miss, nyari bedain itu gimana ini. Bener nggak ini bayarnya orangnya? Bener nggak ini dia mau beli antar PHP kan? Itu juga gitu. Ya alhamdulillah kita tekun promosi. Saya dengan anugerah pun gimana nih kan? Gini. Udahlah kita pasrah pada doa dari backingan dari pusat kalau ngomong gitu, Miss. Siap. Jadi memang itu learning by doing ya, teman-teman. Tetap Iya. ada ya. Kita tadi malam tuh aja saya nemenin salah satu member kan. Gampang bedanya. Yang paling pertama tuh lihat aja profilnya. Yang kedua, Iya. metode pembayaran. Kita kan fokus Iya. ke metode pembayaran. Kalau metode pembayaran tidak sesuai dengan SOP kita tuh kalau bisa jangan terlalu gimana-gimana. Dinegosiasikan boleh, tapi gak usah pula baper ya. Aduh, susah nih sini metode pembayarannya pas segala macam gitu. Tapi karena ekspor ini teman-teman itu pasti ada track seasonnya, pasti tetap ada. Kadang-kadang banyak ya permintaan, ada juga permintaan banyak barang sedikit, ada barang melimpah tapi permintaan lagi sedikit. Itu hal yang biasa lah gitu. Iya. Next, ini ada pertanyaan dari Pak Rio, izin open mic. Eh, boleh Pak Rio, silakan. Kalau mau open mic gimana nih Pak Rio? Ini Pak Rio kayaknya member juga ya. Silakan Pak Langsung Rio.
Assalamualaikum, selamat siang semua. Selamat siang Pak Rio, gimana? Salam Siapa? kenal Bang Anugrah, salam kenal Bang Agung, marketing, leader Siapa? marketingnya. Oke, siap. Ya. Izin tanya Bang, mungkin kemarin aku juga udah ada curhat bentar dengan Miss yang kemarin di. Ya, lanjut Halo, Mas. oke. Mm-mm. Jadi kan gini Bang, boleh nggak cuma memang step by stepnya lah. Ini dari experience yang Abang lakukan ya. Dapatkan valid buyer tadi yang A1 tadi gimana itu? Step Ya, by mungkin stepnya. ke Mas Agum lah ya. Tadi Mas Anugrah udah kan? Nah, boleh Mas Agum. Ya. Siap. Jadi step by stepnya gini Pak, kalau kami dulu itu kita mulai dari pembuatan promosinya Pak, alat promosi. Kebetulan kami pun yang ini, saya tuh kadang lihat dari TikToknya Misara, tanya-tanya gitu. Kadang Misara ini kan sering live TikTok nih Pak. Iya. Jadi seputar itu, jadi saya cek-cek gimana ya, ternyata ada masukan kayak kita tuh, kami itu dari aplikasi ini Pak sekarang itu, Canva Pak biasanya. Jadi kita buat Canva. iklan yang menarik eye catching itu Pak. Oke. Ya, yang kayak eye catching nanti habis itu kita post lah itu di Facebook. Nanti biasanya beberapa buyer itu melihat dari iklan kita gitu Pak. Posting di Setelah Facebook itu itu ya dari postingan pribadi atau masuk ke dalam grup dulu? Grup misalnya grup khususnya kebetulan India, kebetulan Pakistan kami atau gimana? ada beberapa dari grup Pak. Ada beberapa grup-grup potensial yang kita masukin dan pribadi juga ada gitu Pak. Karena kan kami pakai Facebook PT ini Pak. Perusahaan yang kami pakai gitu. Oh, ada berarti aku Seperti resmi itu. PT perusahaannya di Facebook gitu ya? Iya, Pak. Kami nggak pakai pribadi, Pak, kalau yang iklan ini. Karena Hmm. kita berusaha untuk meyakinkan buyer seperti itu. Jadi kita pakai perusahaan yang dari Facebook itu, Pak. Perusahaan Facebook O- kami seperti itu. Official lah bahasanya ya, Bang ya. Ya, siap. Official itu, Pak. Iya, Alhamdulillahnya betul betul official. betul. Tapi masih belum banyak pengikut, Pak. Baru berapa. Ya, nanti saya ikut nanti saya bantu ikut nanti, Bang. Siap, siap, siap. Apa namanya, Nanti Bang? kalau ada, Belantika Broomstick, Pak. Utomo Belantika juga, Broomstick. Belantika Broomstick. Enggak, salah ngomong Broomstick. Utomo Oh, Broomstick Broomstick. aja. Oh, Ya, Hutomo. Ada Hutomo Broomsticknya. Utomo, tunggu saya tulis ya, Utomo Ya. Broomstick. Oke, lanjut, Pak. Nanti Ada lagi bisa yang saya masukkan? Ah? nanti bisa cek di Instagramnya tuh Jadi seperti itu, Pak. Pak. Kita udah pernah tag. Ya, iya. Nanti kebetulan nanti ada kita posting, nanti biasanya buyer itu biasanya ngerespon, Pak. Ada ngasih nomor HP segala macem. Dari nomor HP itu pun kadang kita masih dapat spam gitu juga. Jadi seperti itu. Kadang kita baru dari WA itu pun kita masih follow up lagi gitu. Kami ini Hmm. alhamdulillahnya banyak juga sih Pak di WA pribadi dan WA kantor juga ini. Ada sekitar hampir 100 lebih Pak itu. Yang valid Nah, paling 20-30-an buyer yang valid. nggak apa-apa lah, yang nggak valid pun nggak masalah juga. Penting senang aku kalau di WA terus, Bang. Iya Pak, ya itu makanya kami yang kewalahan sekarang Pak. Saya dengan Anugerah ini pusing Pak. Dia juga pusing, saya juga pusing. Itu jadi gimana Berarti ini memang cuaca macam ini. komoditi utamanya memang sapu lidi memang, Bang ya. Abang dari mana, Untuk Bang? saya dari Pontianak ini Pak. Sama dengan Pontianak. Anugerah. Iya, Jadi Kalimantan Barat. singkat cerita, Bang, ini kita sambil sharing, Bang ya. Iya, siap. Ini kan saya dari Medan. Medan ini pun kayak juga ada asal kampung lah kan. Beberapa sini banyak toke lidi, Bang. Agen lidi sini. Iya. Dari cari-cari info rupanya di Medan sana di Tanjung Merawa. Kalau Abang pernah dengar Tanjung Merawa, mereka buangnya ke sana yang punya orang Pakistan langsung. Oh gitu. Iya, Nggak kalau tahu. kalau di Kalau Sumatera nggak salah, udah kalau nggak salah, udah kalau nggak banyak salah dia ini. nikah sama orang Indonesia. Mau pandai kali lah dia kan gitu. Iya, Makanya kalau sekarang di Sumatera udah sulit Pak, karena pabrik-pabrik biasanya bayarnya langsung buka. Gitu. Makanya itu harus kita jaga ya, harus banyak ininya, pengepulnya gitu. insya Allah Miss, sebenarnya potensi masih banyak di kampung ini Miss. Masih istilahnya yang toke-toke tadi pun masih keluarga-keluarga juga ya. Tapi Kalau kan lidi sawit itu setiap tahunnya itu ratusan ton dikeluarkan dari Medan. Yang paling karena lidi sawit itu lebih banyak dianya volume ekspornya dibandingkan lidi nipah kan harganya berbeda ya. Gitu. oh, Makanya jadi di Medan tuh bisa ratusan kontainer. Bang Anugrah dengan Bang Agung tadi ini lidi nipah atau lidi sawit? Nipah, nipah. Kalau selain Medan tuh agak sulit. Jambi pun agak sulit untuk sawit. Nipah. Nipah. Nipah tuh nggak ada di semua daerah. Iya betul betul. Boleh kalau sensitif nggak kalau aku nanya harganya berapa yang ditawarkan sama si buyer sama si bapak, abang?
Mungkin kalau harga kita Kalau off cam harganya kali ya. Masih rahasia sensitif ya, sensitif ya. rahasia. Sensitif. Sensitif itu nih kalau harga Saya izin buka video ya, mohon saya izin buka maaf video sekali. biar kenal. Boleh Mas Oke, Rio. siap. Mas Rio nanti main di Lidi Sawit aja di Medan tuh kan banyak tuh. Iya, Coba maksudku bikin tadi perbedaan market baru. dengan lidi nipah dengan lidi sawit tadi gimana? Memang kualitasnya, kekuatannya gimana gitu? Maksudnya, jadi kalau memang lebih tinggi nipah berarti memang karena wajar mahal karena mungkin lebih kuat kan daripada lidi sawit. Gitu aja sih. Kalau spek ya berbeda. Karena panjangnya kalau Nipas saya nggak tahu di Kalimantan bisa sampai berapa meter. Kalau di Jambi itu bisa sampai 2 meter. Nah, itu Iya, kalau iya. di Kalimantan sampai nggak Pak Anugrah sampai 2 meter? Sama itu, Mbak. Itu ada yang sampai 2 meter 20 di Kalimantan. Tuh. Kalau sawit kan nggak sampai ya, jauh lah. Sampai. Cuman susah ininya, nggak di semua daerah aja yang main dan harganya lebih lebih tinggi biasanya. Gitu. Pak Rio coba-coba aja Pak Rio karena di Medan sama Pinang Pak Rio tuh lagi banyak tuh kalau mau coba-coba karena di beberapa daerah lagi track ya. Nah, mainkanlah pasarnya di sana tuh kalau mau cari-cari produk yang lain. Inilah tadi ini satu masukan kali sih harus ada Facebook official ini satu masukan memang. Betul. Nggak bisa pakai pribadi rupanya ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang diposting tuh ekspor gitu, tetap ekspor juga yang diposting. Karena Oke. algoritmanya tetap jalan nanti. Oke, baru kemudian paymentnya gimana Bang, tawaran payment? Berapa DP? Pasti mereka DP dong. Iya, enggak. Kebetulan Aku ini nggak nanya angkanya. Maksudku Iya. sistem paymentnya mana? 80, 70? Kebetulan gini Mas, kami dapat TT itu 90% Mas. Dapat Waduh, DP udah 90%. 90. Udah, Iya. closing udah. Ya, Itulah Pak karena Rio gini dan Mas. teman-teman ya, rezeki anak soleh kalau kita bilang Iya, tuh. karena Expect Bang, nggak expect aku Bang 90 rupiah. Kukira 70. jangankan Bang ya, saya dengan anugerah aja nggak expect barang ini Bang. Ay. Kebetulan kami ya gimana? Tadi sempat dengar kalau bahwasanya Bang Agung kemarin sempat kerja di kapal pesiar. Jadi aku berpikir gini, pasti bayarnya dari kapal pesiar tadi. 90 Bang ya. Gigi Bang. Iya, rezeki anak soleh tuh Pak Rio. Boleh nanti Pak Rio Iya. kalau misalnya kolaborasi kan, mana tahu ada buyer kan. Nah, kolaborasikanlah ke Pak Anugrah sama Pak Agung. Jadi karena yang lagi melimpah produknya ada di sana. Masih lagi tak? Ini Pak Rio, silakan. Berarti memang main source-nya Facebook aja lah ya. LinkedIn nggak ada Bang ya? Sementara kita baru Facebook sama Instagram dulu Mas. Karena kita concernnya di situ dulu karena kita tuh orangnya targetnya nggak usah muluk-muluk dulu lah. 2 ini kita maksimalin. Nanti kalau bisa, kami juga gini Mas, ada cari bayar itu di Google Maps Mas. Oh, Google Maps. Ya. Ada nggak kira-kira gini Bang? Ada nggak Abang punya batasan per hari itu harus 100 nomor kita dapat atau apa? Cari bayarnya 100 orang atau gitu nggak? Kalau dulu sih kita syukur aja sih Mas. Yang penting kita promosi dan ada beberapa memang dapat feedback gitu. Karena seperti ini tuh butuh proses ya Mas. Kita nggak bisa instan masalah ini. Karena sewaktu saya belajar sama jadi bulan 3 dulu pun gitu. Karena ini nih kita konsistennya Nanti itu Mas. aku bilang Bayar sama itu mulai Abang, dari aku angkatan 17 bulan 3 Bang. Udah berapa tahun yang lalu? Udah proses aku Bang, closing Bang. Jadi aku ya. bilang. Ya, dari harus 2021 semangat. kalau nggak salah aku Bang. Perbaiki promosinya berarti ya Pak Agung ya. Ya, Promosinya kayak siap. gimana? Pak Rio Sering-sering mungkin lihat boleh TikTok aja Mas. Oke. Boleh deh nanti Pak Rio dilanjutkan after ini kan karena satu grup juga kan kita. Boleh. Sambil sharing-sharing lagi. Ini saya Siap. follow langsung broomsticknya ya Utomo ya, saya follow. Siap. Siap. Terima kasih. Nah, Nanti saya follow. nanti
Nanti buat juga mungkin Pak Rio tuh ya, palm broomstick apa gitu kan. Dari Ya. Medan kayaknya harus ada pembaruan ya, yang ekspornya gitu. Oke, next. Dari siapa lagi tadi Pak Rio sudah. Dari Bu Ika. Bu Ika dari mana Bu Ika asalnya? Mas Anugrah jadinya belajar di Belantika ya, Kak. Beberapa di sini ada yang ini ya, member ya. Jadi kalau webinar kita campur ya. Tapi kalau hari ini yang jadi narasumbernya iya, ya Mas Anugrah sama Mas Agum kebetulan Bu Ika. Ada lagi mungkin Pak Alfauzi. Ini mungkin kita 5 menit lagi ya teman-teman, karena udah 1 jam. Cerita kendalanya. Nah, tadi Mas Anugrah udah share untuk kendalanya. Mungkin Mas Agum ya di segi promosinya kali ya lebih sharing. Kendalanya apa Mas biasanya Mas untuk teman-teman nih? Kendala di bagian promosi ya Mbak ya. Mm-mm. Kendalanya sih kita biasanya gini Mbak, kalau di promosi itu kita harus kuat mental biasanya Mbak. Kuat mental itu dalam artian ketika ada buyer yang berusaha kita menghubungin tapi dia seolah acuh tak acuh, biasanya kan ada beberapa orang yang jadi males lagi gitu ya kan. Terus ada juga cuman di read doang, ada yang di dry text doang. Kalau sama pacar sih nggak masalah ya, ini sama buyernya agak-agak gimana gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sejauh ini kendala sih seperti itu aja sih Mbak. Nggak ada yang terlalu berarti kalau kami. Siap. Nah, jadi lebih ke mental ya. Ini Pak Alfauzi kok nggak kedengeran nih? Katanya soal mental, Pak. Pokoknya ini ya, satu tips yang menurut saya bagus dari Pak Anugrah sama Pak Agung, karena mereka sudah punya produk ya, guys. Mereka punya positioning yang kuat. Itu tidak boleh ngerasa inferior. Ya, mungkin Pak Anugrah sama Pak Agung pun tetap ada kendala ya, either mungkin di bahasa, either mungkin bingung cari shipping, bingung cari barang ya. Tapi kita nggak boleh ngerasa inferior. Kita kan melakukan bisnis ya. Percaya diri aja sama produknya teman-teman, terutama Pak Anugrah sama Pak Agung ini buyer-buyer dari India Selatan, dari Asia Selatan ya. Orang Asia Selatan itu Nggak bisa ya? lebih lebih banyak ngomong ya. Nah, itu pasti buat mental tuh down ya. Aduh, jadi ngomong terus gitu kayak tadi malam saya nemenin tuh seperti itu tuh. Nggak apa-apa kita interupsi mereka. Kamu dengerin saya dulu. Saya gini 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 gitu. Jadi nggak boleh ngerasa inferior. Walaupun kita terbatas komunikasi, just do it hal yang terbaik yang kita bisa lah. Kalau kita nggak bisa ngomong pun pakai telepon, Mister, saya ini serius mau bisnis sama Mister. Kita chatting aja biar nggak salah saya ngasih harganya, ngasih speknya gitu. Karena Mas Agum sama Mas Anugrah takes time juga untuk negosiasi. 3 bulan itu bukannya sebentar ya. Tuh kalau hari-hari kita nggak ngapain bosan juga guys kan. Nego aja sama nih orang yang sama kan. Betul, Gitu. Mbak. Jadi mental nggak boleh ngerasa inferior. Kita bisnis halal kan. Nggak ada masalah yang kecuali kita nipu ya. Kalau dari awal mau nipu, iyalah. Tapi kalau dari awal kita jujur ya, makanya kita bilang kalau hal-hal kayak gini nih namanya rezeki anak soleh. This is not the first time ya. Ini Mas Agum saya mau sharing tuh biar bangkitkan semangatnya. Mas Agum dan sama Mas Anugrah ini hanya segelintir contoh dari orang-orang yang rezeki anak soleh. Dulu kemarin kita pernah dapat juga case dari salah satu member itu dia promosi masif di Facebook juga, itu bapak-bapak ya. Saya lupa closingnya 9 atau 12 kontainer ya. Itu pembayaran 50 atau 70 ya di depannya. Nah, itu rezeki anak soleh juga guys ya. Kita nggak tahu dari mana ya nih bayarnya juga kayaknya tidak berkenan untuk Zoom apa segala macam. So, kalau teman-teman tanya gimana nih mukanya, nggak bisa kita lihat, dia nggak mau guys. Mungkin dari menjaga identitas juga. Itu literally 70% atau saya lupa 80, pokoknya di atas 50% waktu itu DP-nya. Nah, jadi mungkin aja guys, tergantung yang pasti rezeki kita. Terus yang kedua effort lah gitu. Dan produknya harus ada. Mas Anugrah sama Mas Agung tuh kenapa cepat closing? Dia barangnya ada guys, nyata. Ini jangan pula yang satu barangnya nih orangnya di Jambi, barangnya di Kalimantan, nggak pernah ketemu sama supply-nya, itu yang susah nanti. Gitu. Jadi dari awal dari riset-riset gitu. Mungkin dari Mas Anugrah atau Mas Agung
Karena sudah 17.15, boleh kasih closing statement kali ya buat teman-teman di sini yang bakalan mulai gitu. Apa yang harus mereka lebih tekankan gitu ya. Apa yang harus mereka, teman-teman di sinilah, apa namanya, pahami lah di bisnis ekspor ini. Kadang orang cepat nyerah kan. Apa nih mungkin pesan ataupun saran dari Mas Anugrah untuk webinar kali ini? Oke, kalau saran saya sih, Miss, itu lebih ke sabar aja. Sabar, terus konsisten, dan kalaupun kita misal nggak belum ketemu dengan produk yang sesuai apa yang kita mau, mungkin kita bisa lebih lebih semangat lagi. Produk lain itu masih banyak sebenarnya, nggak cuma satu. Jadi jangan patah semangat dengan satu produk, produk lain itu masih menunggu kita. Itu aja. Oke, jadi teman-teman kalau yang sudah proses gitu ya, mungkin kalau nggak closing di produk ini harus cari produk yang lain. Sama Mas Anugrah pun tadi carinya lidi sawit, terus closingnya di Linipa. Kita pertama kali mainnya lidi sawit, closingnya di Pinang pertama kali. Di setiap orang pasti punya fasenya apa namanya beda-beda lah gitu. Sebelum terima kasih banyak Mas Anugrah dan juga Mas Agum ya udah sharing-sharing ini apa namanya lebih ke apa diskusi aja gitu ya karena penutup bulan Januari, awal tahun 2025 ini kita diawali dengan berita yang luar biasa dari Mas Anugrah sama Mas Agum. Nanti mungkin pasti kita berikan sertifikat penghargaan juga ya kepada Mas Anugrah sama Mas apa namanya Mas Agum ya karena sudah luar biasa ini Mbak Bu Ika luar biasa Mas Anugrah dan tim. Nah jadi harus banyak belajar nih di Belantika. Siap-siap nggak dari Belantika pun apa nama semua informasi itu bisa dijadikan pelajaran yang penting dilakukan. Nah, percuma nanti ikut pelatihan ya udah bayar apa segala macam kagak dipraktekin itu yang salah. Nah, kalau udah dipraktekin tapi belum ada hasil, nah mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang kurang di apa namanya prosesnya seperti itu. Karena apa namanya ini kan investasi ya, jadi kita belajar sekarang mungkin nanti bisa diterapkan kapan-kapan gitu. Oke lah teman-teman, thank you so much for today. Terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan kepada Mas Anugrah dan juga Mas Agum. Next time mungkin kita bisa ngobrol dengan apa nama eksportir-eksportir yang lain karena kita kabarnya di bulan Februari akan ada produk baru lagi nih yang closing itu Gambir ya, tapi belum muat jadi masih next month. Jadi tungguin aja teman-teman. Saya masih ada satu lagi sebenarnya belum saya ajakin webinar. Nanti coba saya cari waktunya untuk produk-produk yang lain seperti itu. Untuk apa namanya sertifikat ya, itu teman-teman nanti dapatkan cat aja adminnya setelah webinar ini. Jadi yang sudah isi link saja, kalau yang tidak isi link itu pasti tidak akan dapat karena itu otomatis teman-teman untuk sertifikatnya. Ditunggu aja paling lama mungkin nanti malam bakalan sampai di emailnya teman-teman. Dan buat teman-teman member, kita besok itu bakal ada kelas lagi. Jadi kalau ada yang mau ngulang ya, atau mungkin Mas Anugrah bisa sharing-sharing di pertemuan pertama besok, boleh. Nanti kita apa lanjutkan besok dan buat teman-teman yang mau ikut pelatihan, kita hari ini terakhir gitu untuk pendaftarannya. Saya akhiri pelatihan hari ini di ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ini bisa jadi manfaat buat kita semua ya mengisi weekend Jumat Sabtu Minggu ini. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much semuanya. Semoga sukses selalu. Salam pejuang devisa masa kini teman-teman lagi di next next webinar ya. Thank you Mas Anugrah dan juga Mas Agung. Saya akhiri ya. Terima kasih Miss Hara. Siap-siap. Nanti rekamannya tonton di eh, YouTube ya teman-teman. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang, waktunya Bang. Ya. Semua makasih.